Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam melaksanakan perkuliahan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Salama MPD. Saya bertugas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Lampung di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini yaitu mata kuliah Teori Sastra di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait rencana pembelajaran semester yang sudah saya susun selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, meliputi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa mampu mengapresiasikan karya sastra, mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan karakteristik, perkembangan, dan kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan standar proses dan mutu. Mahasiswa mampu memperagakan jenis karya sastra Indonesia. Mahasiswa mampu memahami teori-teori kesusastraan Indonesia. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK yaitu mampu memahami konsep teoritis kebahasaan, kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, literasi dan pembelajaran bahasa dan sastra. Deskripsi singkat mata kuliah Teori Sastra merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini akan menjadi dasar pemahaman mahasiswa tentang teori sastra. Materi perkuliahan ini meliputi perkembangan periodisasi sastra dan ragam teori sastra yang berkembang sejak abad 19 serta prinsip-prinsip dasar teori sastra. Mahasiswa juga akan dikenalkan pada contoh dan bentuk penerapan analisis karya sastra yang menggunakan teori tersebut. Pada akhirnya, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dengan mengapresiasikan contoh-contoh karya sastra. Bahan kajian materi pembelajaran meliputi prinsip dasar teori sastra objektif sastra, teori sosiologi sastra, teori ekspresivisme sastra, teori resepsi sastra, teori sastra feminisme, teori postmodernisme, teori postkolonialisme, genre sastra, semiotik sastra, dan contoh penerapan sastra. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah teori sastra yang pertama yaitu dari buku Suwardi Endraswara dengan judul Teori Sastra dan Masa Depan, Tokoh, Konsep, dan Aplikasi. Yang kedua dari buku Andri Wicaksono tentang pekajian prosa dan fiksi. Dan yang ketiga ini saya merujuk dari sumber referensi saya sendiri yang mana artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal nasional terkait kajian semiotik puisi-puisi karya Sosian Lea. Ada relevansi yang akan saya sampaikan pada materi hari ini dan saya jadikan sebagai sumber referensi. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Selama pembelajaran 1 semester, ada 4 poin yang harus dipenuhi oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Yang pertama, partisipasi dan kehadiran. Yang kedua, kuis. Yang ketiga, ujian tengah semester, ujian akhir semester, sehingga total presentasi menjadi 100%. Baik, itulah rangkaian rencana pembelajaran selama 1 semester yang sudah saya sampaikan. Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan materi hari ini tentang teori sastra dengan pendekatan teori semiotik
sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut akan Ibu tampilkan terkait materi perkuliahan hari ini, yaitu pembahasan mata kuliah yang mencakup tujuan materi perkuliahan, definisi sastra, teori sastra, dan teori semiotik. Ya, tujuan materi perkuliahan hari ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang konsep dasar sastra, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang semiotik sastra, mahasiswa diharapkan dapat memberikan contoh semiotik sastra dalam kehidupan masyarakat. Definisi sastra. Sebelum Ibu melanjutkan terkait definisi sastra, ada yang tahu apa itu definisi sastra? Oke, silakan Marta. Menurut Marta, sastra itu merupakan seni bahasa. Kenapa disebut seni bahasa? Karena sastra berkaitan dengan penggambaran karya yang menggunakan kata atau kalimat yang memiliki unsur keindahan dan tertata. Ya, bagus sekali ya, penggambaran ada unsur yang tertata. Yang lain ada lagi? Ya, Eka. Ya, ya. Sastra menurut saya adalah sebuah imajinasi atau khayalan yang mengandung unsur keindahan, karena bahasa itu mengandung makna, dan karya sastra itu juga bersifat kreatif dan menggunakan bahasa yang estetik. Iya, jadi karya sastra itu adalah bentuk imajinasi seseorang, ya, yang mana karya sastra itu adalah sebuah kreativitas. Ya, sekarang kita lihat, juga bisa dikatakan bahwa karya sastra itu adalah isi batin seorang pengarang, ya, dengan cara diungkapkan dengan bahasa kreativitasnya atau ungkapan jiwanya, sehingga ketika dalam menulis itu ada rasa senang, ya, kemudian ada unsur estetiknya, ya, atau nilai-nilai keindahan, sehingga di situ ketika karya sastra untuk diciptakan itu adalah tujuan untuk sebuah hiburan. Adapun ciri dari karya sastra yang pertama adalah sebuah ciptaan, kreasi, bukan imitasi. Nah, yang dimaksud sebuah ciptaan di sini adalah sebuah merupakan diciptakan oleh pemikiran seseorang, ya, diciptakan dari sebuah ide, pendapat seseorang, ungkapan isi hatinya, dan kreasi, yang dimana kreasi di sini adalah kreativitas untuk memunculkan ide-ide baru. Misal, di dalam karya sastra ini disebut otodidak karena berasal dari indrawi manusia. Misal, dari mendengarkan sesuatu, kemudian melihat, kemudian meraba, nah itu akan muncul sebuah karya sastra secara spontan. Kira-kira melihat apa? Kalau misalnya ada di tepi pantai, melihat keindahan. Keindahan apa? Pantai. Nah, apa saja yang bisa diambil di situ? Indra apa saja? Penglihatan, kemudian pendengaran, ya, kemudian kita merasakan apa? Angin, yaitu sejuk, ya. Iya. Nah, dari yang didasarkan dari indrawi manusia itu kita bisa membuatkan sebuah karya sastra secara spontan, ya, dengan bahasa yang estetik. Kemudian otonomi sastra bersifat koheren. Ada keselarasan bentuk dan isi. Koheren di sini adanya keterkaitan antara isi dan keselarasan bentuk dalam karya sastra. Jadi harus sesuai. Ya. Selanjutnya, sekarang masuk ke teori sastra. Teori sastra, coba dibaca Tashid. Teori sastra dalam arti sempit adalah studi sistematis mengenai sastra dan metode untuk menganalisis sastra. Sejalan dengan perkembangan karya sastra, maka teori sastra juga turut berkembang dengan kerangka tertentu. Setiap teori memiliki asumsi dan tujuan yang sama, yakni mengungkap makna yang ada di dalam sebuah karya sastra. Good, terima kasih. Ya, jadi perlu kita pahami, teori sastra ini adalah mengkaji atau menganalisis sebuah karya sastra, yang mana karya sastra tersebut itu lebih kepada pendekatan-pendekatan yang ada di dalam teori tersebut. Ya, menganalisis misalnya tentang karya sastra novel. Nah, di dalam teori sastra ini mengkaji bagaimana pengungkapan si pengarang itu dalam menuliskan novel.
Ya, jadi menganalisis dari unsur-unsur teorinya. Oke, selanjutnya teori semiotik, yaitu TU berpendapat mendefinisikan semiotik adalah tanda sebagai tindakan komunikasi dan kemudian disempurnakan menjadi model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas dalam masyarakat. Kemudian di sini untuk teori semiotik terbagi menjadi 3. Ada semiotik pragmatik, semiotik sintaktik, dan semiotik semantik. Semiotik pragmatik ini lebih kepada asal-usulnya, asal-usul tanda. Asalnya dari mana? Sehingga di sini ada penerapan ya pada tanda tersebut. Jadi tidak semata-mata muncul tandanya seperti ini. Nah, jadi ada asal-usulnya, silsilahnya ya. Nah, kemudian untuk semiotik sintaktik adalah kombinasi tanda tanpa memperhatikan maknanya ataupun hubungannya terhadap perilaku subjek. Oke, lanjut. Adapun di sini ada wawasan semiotik dalam studi sastra menurut Aminuddin terbagi menjadi 3. Yang pertama, coba dibaca. Eka, silakan. Karya sastra merupakan gejala konstruksi yang berkaitan dengan pengarang menuju sastra sebagai sistem tanda dan pembaca. Ya. Bagian pertama mendefinisikan bahwa karya sastra itu adalah sistem tanda. Ya. Jelas di sini bahwa di dalam karya sastra itu ada tanda-tanda yang disampaikan oleh si pengarang. Makna-makna tertentu, ada tujuan yang disampaikan ya melalui sistem tanda. Yang kedua, silakan dibaca. Nana. Karya sastra merupakan salah satu bentuk penggunaan sistem tanda yang memiliki struktur dalam tataan tingkatan tertentu. Iya. Jadi karya sastra di sini salah satu bentuk penggunaan sistem tanda yang memiliki struktur, ya, susunan pada tingkatan tertentu. Jadi ada tingkatan atau strukturnya. Kemudian yang ketiga, silakan dibaca Rashid. Karya sastra merupakan fakta yang harus direkonstruksikan pembaca sejalan dengan dunia pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Ya, bagus. Jadi yang ketiga ini karya sastra mendefinisikan berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan dari diri seseorang, yang mana di dalam karya sastra itu memang timbul dari dasar pribadi seseorang yang asalnya dari sebuah peristiwa ataupun pengalaman, kemudian diungkapkan dengan bahasa. Ya, sebelum melanjutkan ke teori Carl Sanders Peirce, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Bertanya, Bu. Ya. Yang ingin saya tanyakan tuh sebenarnya apa fungsi dan manfaat dari karya sastra? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Apa Bu fungsi dan manfaat dari karya sastra? Fungsi dari karya sastra itu adalah untuk kesenangan dan sebuah kenikmatan. Kenapa Ibu sebut sebagai kenikmatan dan kesenangan? Karya sastra yang baik, karya sastra yang bermanfaat, itu yang pasti untuk kesenangan. Baik itu untuk kesenangan si penulis maupun si penikmat sastra. Karena si pengarang itu pastinya di dalam membuat karya sastra ada tujuan tertentu, ya, ada nasihat-nasihat yang ingin disampaikan. Dan pastinya kita tidak sia-sia dalam membaca karya sastra. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus kita ambil di situ. Ya, apalagi di dalam karya sastra itu mengandung unsur-unsur pengetahuannya. Nah, jadi itu ya Rashid ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, yang lain silakan. Izin bertanya Bu, Ya. apa yang dimaksud dengan sastra imajinatif dan sastra non imajinatif? Iya, bagus sekali di pertanyaannya. Jadi untuk karya sastra itu terbagi menjadi 2 jenis ya. Ada sastra imajinatif dan non imajinatif. Yang mana sastra imajinatif ini adalah karya sastra yang pengungkapan bahasanya ini lebih kepada khayalan atau imajinasi. Kita sering mendengar, oh kita menghayal. Menghayal itu dalam arti berimajinasi, ya. Nah, dengan bahasanya itu konotatif atau tidak sebenarnya. Misal, karya sastra yang bersifat imajinatif itu seperti cerpen, kemudian puisi, drama, novel, ya. Nah, itu bersifat imajinasi atau khayalan.
bahasa yang sebenarnya. Contohnya apa, Bu? Misal tentang biografi penulis atau pengarang. Itu kan memang didasarkan dari diri seseorang, bukan khayalan. Ya. Jadi berdasarkan dari diri seseorang yang diceritakan terkait biografinya. Ada lagi? Iya, silakan Dede. Bertanya, apa saja unsur estetik dalam karya sastra ini? Iya, bagus nih. Unsur apa saja di dalam karya sastra? Ada 4. Ya, di dalam menulis karya sastra itu ada 4 unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama ada kesatuan atau keutuhan. Yang kedua ada keselarasan. Yang ketiga ada keseimbangan. Yang keempat itu fokus atau memusatkan kajiannya pada karya sastra. Ya, adanya kesesuaian isi dan bentuk, kemudian adanya keselarasan. Ya, kalau kita sudah bicara keselarasan harus sesuai. Ya, harus satu kesatuan juga dan mengandung keutuhan dalam makna berkarya sastra. Ya, berikutnya teori semiotik ini berpendapat yaitu oleh Carles Sander Humphrey, yang mana teori semiotik ini terbagi menjadi 3, yaitu ada tanda atau signs, yang kedua interpreter atau penggunaan tanda, yang ketiga ada objek. Untuk tanda atau signs adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasi hal lain di luar tanda itu sendiri. Dan di sini mengatakan bahwa simbol itu adalah konvensi-konvensi bahasa. Kenapa disebut sebagai konvensi-konvensi bahasa? Karena adanya kesepakatan bersama antara si penutur dan si pendengar. Misal, kalau ibu berbicara tentang bentuk seperti ini, kira-kira teman-teman memaknainya apa ini? Cinta, ya, hati, ya, simbol hati, ya. Iya, ini memaknainya itu tentang cinta. Dan cinta itu biasanya ditandai dengan warna merah. Pink atau merah? Merah. Yo, merah atau pink? Merah. Ya, ada yang merah, ada yang pink. Bergantung kepada konvensi bahasanya. Ya, tapi rata-rata memang warna merah. Nah, inilah yang disebut sebagai konvensi bahasa, yang mana simbol itu adanya kesepakatan bersama. Jadi antara makna yang diungkapkan itu memiliki penafsiran yang sudah memiliki konvensi atau kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua itu tentang icon. Icon adalah tanda yang muncul dari perwakilan fisik. Nah, kenapa disebut mewakili dari perwakilan fisik? Misalnya, kalau kita berada di lingkungan umum, ya, misalnya kita pergi ke sebuah tempat, toilet misalnya, ya, di situ ada namanya icon, gambar, ada toilet laki-laki dan perempuan, tetapi di situ tidak menuliskan teksnya, hanya gambar bentuk, gambar seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya, icon di sini itu sudah melambangkan maksud dari tujuan yang sudah digambarkan. Kemudian yang berikutnya di sini adalah tentang indeks. Indeks adalah tanda yang muncul dari hubungan sebab akibat. Ya, di mana ada akibat pasti ada sebab. Jadi ada asal usulnya. Misal, jika ada asap pasti ada api. Nah, asalnya asap itu karena ada api. Apakah itu kebakaran? Ya. Nah, itu kan ada asal usulnya. Inilah yang disebut sebagai indeks. Objek ini adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Nah, di sini lebih kepada status sosialnya. Status sosial ini dijadikan sebagai referensi. Ya, misalnya di situ ada tanda dan di situ juga ada gambarnya juga. Berarti antara tanda dan gambar itu adalah satu kesatuan yang merujuk dalam arti memaknai tanda tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai tanda. Menurut teori Ferdinand Saussure, bahwa teori semiotik ini terbagi menjadi 2.
ada pertanda atau signified, dan yang kedua ada pertanda atau signified. Ya. Nah, yang pertama signified atau pertanda, bahwa tanda yang dapat dilihat dari bentuk fisik, artinya wujudnya ada, ya, bisa kita lihat. Namun yang kedua ini lebih kepada makna yang terungkap melalui konsep fungsi dan nilai yang terkandung. Nah, ini adalah dua perbedaan yang saling berkesinambungan. Paham ya? Oke. Kemudian menurut teori Roland Barthes itu juga membagi dua makna. Yang pertama ada denotasi, yang kedua ada konotasi. Yang mana makna denotasi yaitu tingkat pertanda yang menjelaskan hubungan penanda dan pertanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung dan pasti. Jelas. Di sini bahwa yang disebut denotasi itu makna yang sebenarnya. Makna yang di sini bisa dilihat, yang berbentuk eksplisit. Ya. Eksplisit di sini adalah berhubungan dan bisa dilihat secara langsung dan pasti. Untuk yang konotasi di sini adalah sebaliknya dari denotasi, tidak eksplisit, tidak jelas, dan tidak langsung. Karena dalam karya sastra itu kan ada maksud dan tujuan tertentu, ada nilai-nilai dan maksud si pengarang mengukakan bahasanya. Nah, di sini di dalam karya sastra itu kita bisa mengetahui makna simbol yang disampaikan itu apa. Di sini sudah jelas bahwa maksudnya itu dapat memahami dari makna yang disampaikan. Jadi dalam membaca itu dapat memahami simbol, ya, baik itu secara literal ataupun secara global atau menyeluruh. Nah, ini kelebihan dari teori semiotik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur yang terkandung di dalam karya sastra. Misalnya apa? Ada yang tahu unsur intrinsik karya sastra? Tema, latar, amanat, tokoh, ya, bagus. Nah, di dalam kelemahan semiotik ini diabaikan. Padahal di dalam karya sastra itu adalah unsur yang membangun karya sastra itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang mana unsur intrinsik itu terkandung di dalam karya sastra, yang ekstrinsik itu yang berasal dari luar karya sastra. Jadi lebih baik memang dari ciptaan kita sendiri. Namun di sini lebih banyak adanya wawasan ataupun dukungan tentang wawasan terkait linguistiknya. Nah, ini cenderung ada kelemahan. Pematangan konsep luas tentang sastra, wawasan luas dan teorinya. Ini perlu kematangan. Dalam arti kalau dalam membuat karya sastra itu benar-benar kita sajikan, baik itu dari struktur bahasanya, kemudian dari bentuk tulisan. Nah, ini harus kita terapkan. Benar-benar kita menguasai ilmu teorinya, ya, sehingga kita matang ketika dalam menyajikan dalam sebuah karya sastra. Yang berikutnya, peran peneliti sangat penting. Ia harus jeli, teliti, dan menguasai materi yang akan diteliti secara totalitas. Karena kalau itu tidak terpenuhi, maka makna yang ada dalam teks cenderung menggunakan subjektivitas yang menyampaikan itu semua, dan sangat riskan untuk meneliti dengan teori ini. Jadi di dalam karya sastra itu harus teliti, ya, harus jeli, harus jelas. Kalau di sini itu cenderung, ya, kalau ini tidak dipakai, tidak menggunakan unsur-unsur seperti ini, maka ini tidak menjadi kesatuan dalam berkarya. Ya, oke. Selanjutnya, jadi teks dan gambar dalam wacana iklan merupakan dua sistem tanda yang berlainan. Akan tetapi keduanya saling bekerja sama dalam membentuk keutuhan wacana iklan. Jadi kalau kita sering melihat iklan, tidak hanya sekedar gambarnya saja, tetapi ada teksnya. Ya, misalnya di situ ada gambar bentuk krim Garnier. Nah, kalau misalnya di situ hanya gambarnya saja, berarti kan oh itu hanya krim pembersih muka. Kan gitu ya kita menafsirkan ya. Tetapi kalau di situ ada teksnya, misalnya teksnya di sini adalah
Wajah 60% lebih putih, cerah, merona, cantik, bersinar bagaikan sakura. Nah, ini sudah masuk keutuhan dalam iklan. Artinya, ketika sudah adanya antara gambar dan teks, ini adalah keutuhan. Teks ini adalah merujuk, mempengaruhi si pembaca agar keduanya ini memiliki keutuhan dalam iklan. Ya, dan masih ada contoh yang lainnya. Ini hanya memberikan contoh sebagai hubungan semiotik dengan sintaksis. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan semiotik dengan semantik. Sebelum kita lihat untuk selanjutnya, di sini ada gambar. Kira-kira teman-teman melihat gambar ini di dalam benak apa yang bisa dimaknai? Ini gambar apa? Ambulan. Ada yang tahu maksud dari ambulan ini? Silakan. Membawa orang sakit, membawa jenazah. Terus ada lagi? Ya. Jadi makna dari mobil ambulan ini ada penafsiran tersendiri. Ya. Oke, kita lihat. Biasanya kalau ambulan itu tandanya apa? Sirine. Ya, tandanya sirine. Ya, kita lihat. Semiotik semantik menguraikan tentang pengertian suatu tanda sesuai dengan arti yang disampaikan dalam bahasa. Semiotik semantik merupakan pewujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya dan disampaikan melalui ekspresi wujudnya. Artinya, ketika kita sudah melihat dan melihat wujud, mendengarkan sebuah bunyi, ya, sirine, itu kita sudah memaknai bahwa di sini ada contoh mobil ambulan yang mana ada 3 penafsiran. Yang pertama, sebuah ambulan yang meluncur di jalan raya yang menyembunyikan sirine dengan lampu merah berputar-putar, menandakan ada orang celaka yang dilarikan ke rumah sakit. Dengan satu tanda. Apa tandanya di situ? Sirine. Sama membunyikan sirine, ya. Dengan lampu yang berputar-putar, ya, dan bunyi yang sama, itu memiliki 3 penafsiran atau 3 tanda yang kita dengar. Bahkan wujudnya pun kita bisa lihat. Dan untuk kajian semiotik dengan semantik, artinya di sini kita bisa selain mendengarkan suara dengan nada dan tandanya, selain itu juga wujudnya bisa kita lihat. Oke, selanjutnya di sini ada tugas pelatihan teman-teman untuk minggu depan terkait tentang teori semiotik, bahwa nanti mahasiswa membuat salah satu contoh semiotik sastra pada puisi dengan menggunakan konsep pragmatik, semantik, dan sintaksis, dan berikut menganalisis maknanya. Dan ini akan dikumpulkan untuk pekan depan. Baik, untuk materi Ibu rasa cukup? Ibu rasa cukup ya untuk materi kita hari ini? Ya, baik, untuk materi kita hari ini Ibu anggap cukup. Dan nanti pekan depan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, ya. Ya. Untuk pertemuan kita hari ini Ibu anggap selesai dan kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.